Ya, hari ini teman-teman masih di hari libur tanggal 1 bulan 9 jam 10.40. Ini ada emiten tukar pikiran ya. Nama emitennya IS atau EAS Park Hotel TBK ya. Ya pasti perhotelan lah ini mah ya. Tidak usah diragukan lagi, langsung perhotelan ini mah. Jadi gak usah dibacain ya. Untuk profilnya kita butuh yang namanya masyarakat shareholdernya aja gitu, kepemilikan sahamnya masyarakatnya 28%, artinya ini sedikit agak lumayan lah gitu ya. Kan standarnya 30% sampai 20% gitu kan. Ini 28% artinya belum terlalu banyak beredar di masyarakat ya. Terus kepemilikannya juga di sini kebanyakan dia perorangan ya. Perorangan ya. Paling kayak yang UEB doang nih. UOB kesininya perorangan, dan pengendalinya bagus perorangan ya. Ada 2 orang pengendali perorangan. Itu biasanya kalau pengendali perorangan sangat keren ya biasanya gitu kan. Untuk number shareholdernya bulan Juli banyak yang masuk, Agustus belum update. Shareholdernya ini yang banyak itu dari 28% itu adalah Poren ya. Poren dikuasain sama Poren ini. Lokalnya ada individu yang paling banyak. Poren siapa yang nguasain? Individu lagi ya. Dana pensiun. Apa ini? Individu ya. Individu 26%. Sama bank. Bank ya. Sekuritas sama bank. 26% itu individu, 10%-nya sekuritas, 0,04-nya bank ya. Oh iya, berarti ini sekuritas. Oh keren juga nih yang nguasa ini. Dari profilnya silahkan, ini sebenarnya tidak ada tokoh yang mumpuni untuk saya lihatkin ke ketokohan ya. Ini listingnya 2019 ya, udah lumayan agak lama. Harga poin 133. Kita lihat insider. Insider ada penambahan ya, UABK-nya ya 10% ya, bulan Januari tahun 2024. Corporate action, coba lihat corporate action apa bagian dividen ya, 1,5 kemarin bulan Juni. Kita lihat dividennya dulu deh. 2 kali dia 2,45 sama 1,5 ya. Kadang-kadang 3 kali teman-teman. Ya 2023 bagus berarti ini ya. Walaupun bagiannya kecil, cuman ya kalau bagian dividen artinya si perusahaannya berkembang dengan baik gitu kan. Stock split belum pernah, right issue juga pernah, artinya keuangannya bagus ya. Semenjak IPO belum pernah right issue, artinya dia mampu mengelola uang dari listingnya itu buat benar-benar buat modal usaha gitu. Net income kuartal 2-nya cenderung tidak ada perubahan untuk net income-nya, tapi dari kuartal 1 ada penurunan ya dari kuartal 1 tahun sebelumnya. Kita lihat revenue ada peningkatan dari 25 ke 26. Kuartal 2-nya dari kuartal 1-nya 24 ke 22, artinya ada penurunan, cuma kalau dari kuartal 1 ke kuartal 2 ada peningkatan. Kita lihat pernya standar ya 13,68, artinya sedikit lebih mahal 3 poin. Terus untuk PBP-nya 1,09, sedikit agak mahal. Ini makan ke di bawah 1 lah, baru under value gitu ya. Ini ada harga bukunya 111, sekarang harganya 122. Ada 10 poin ya untuk harga PBP-nya. Terus kita lihat untuk DER-nya 0,01, artinya dia masih terlalu banyak hutang ya. Dividennya 1,50, dividen TTM-nya 825. Tadi berapa? Baru kebagian berapa tuh? 8 ya. Kita lihat untuk baru kebagiin berapa? 2, 3, 4, berarti 4 tinggal 4 lagi, berarti belum kebagiin ya. Jadi kan baru yang kebagiin kan harusnya TTM-nya 8 ya. ROE-nya lumayan lah gitu ya, kalau 7,98, tapi kurang baiknya ya tidak lebih daripada 10 gitu kan, artinya belum bisa memberikan keuntungan yang maksimal ya. Terus cash-nya 3 miliar. Terus equity-nya 461 miliar ya. Utangnya cuma 7 miliar ya, cetek lah ya. Baik, kita langsung kita lanjut ke neracanya. Untuk ekuitasnya
Dari tahun 2019 188 236 meningkat, 236 ke 243 meningkat, 243 ke 247 meningkat, 247 ke 249 meningkat, 249 ke 461. Sangat keras meningkatnya untuk kuartal 2 ini ya. PBP-nya 112 114 meningkat 150, pernah dijual di 1,9, berarti itu kuartal tahun kemarin gede nih. Pernah dijual mahal ya. Atau sekarang lagi murah ya. Kita lihat untuk punda catnya ya. Punda cat saya udah menyediakan untuk rumusnya itu PE ya, PE standar 3 tahunan ya. Berdasarkan PE 1 tahunan lagi under value ya. Bagi di sedikit di atas garis under value-nya. Cuman untuk jangka panjang masih sedikit agak murah ya. Ini kan harga tengahnya di 126. Untuk 5 tahunan kita lihat pernah dijual di harga 186 dan menembus ya. Ini waktu tahun 2019. Sekarang pernah kejemput di 184 waktu tahun 2023 tahun kemarin ya. Berarti sekarang lagi diturunin lagi. Nah, ada kesempatan berarti teman-teman ya. Untuk jangka panjangnya ada kesempatan. Kita maksimalkan. Pernah tertingginya itu di 216. Artinya sekarang lagi di harga wajar berdasarkan punda cat, lagi di harga wajarnya nih teman-teman ya. Kita untuk jangka pendek aja teman-teman ya. Jadi untuk jangka pendek masih murah ya, murah. Kalau standarnya itu di harga 151. Jadi kalau ke 151 sangat memungkinkan karena pernah dijual di harga 182. Jadi untuk ke per 20,38 itu masih bisa lah, masih wajar lah ya, masih bisa gitu. Nanti berdasarkan PER kita hitung ya. PE-nya itu 20,38. 20,38 dikali, kita butuh yang namanya EPS. EPS TTM-nya itu 8,92. 8,92 berapa harga wajarnya? Harga wajar berdasarkan rumus PE rasio adalah 181. Nah, kita akan rubah berdasarkan rumus PBP ya. Nah, PBP kita butuh tengahnya aja. Jadi kalau sekarang itu lagi dalam posisi dia under value ya. PBP tengah-tengahnya 1,70. 1,70. Jadi kita targetnya nanti ke arah 1,70 sebenarnya gitu ya. Kita lihat harga bukunya berapa. Mana harga buku ini ya? 1179. 111.79 di 190 ya. Nah, kita langsung ke lukisan market maker, kita tulis dulu sini, tunggu sebentar ya. Ya, udah saya tulis teman-teman, ini tanggal 1/09 ya, kuartal 2-nya harga wajarnya 181 190, sekarang harganya 122. Jadi sekarang lagi under value. Terus teman-teman coba perhatikan, kalau yang berdasarkan fundamental sebenarnya harganya tidak jauh-jauh amat ya. 181 kan ke 190 cuma beda 10 poin ya. 9. Cuma beda 9 poin doang ya, 11 poin lah. Artinya ini enggak terlalu jauh-jauh amat kalau berdasarkan fundamental yang baik. Nah, ini salah satu emiten yang berfundamental baik ya. Jadi bisa diukur dari tolak ukur harga wajarnya, ternyata tidak jauh beda. Nah, kalau sekarang posisinya bagaimana? Kalau berdasarkan candle dan MI sekarang lagi sideways gitu kan. Terus sideways-nya kapan diangkatnya? Ya ketika ada keperluan aja diangkat itu kan. Sekarang ada keperluan enggak? Cuma lihat dari posisi ini aja teman-teman ya, kita ulas sedikit. Kalau berdasarkan harga fundamental atau harga wajar di 181 masih jauh ya. Nah, kalau dari harga PBB-nya 190 apalagi masih jauh. Nah, bagaimana kalau menurut harga candle? Nah, menurut harga candle yang pertama untuk jangka pendek dia kemungkinan akan ke harga 141 ya. Kemungkinannya karena lagi sideways. Terus kemungkinan yang kedua kita lihat di sini ada enggak harga yang mencolok ya. Di sini juga sebenarnya ada teman-teman, lihat nih. Ini kan kepalanya nongol dikit. Nah, itulah salah satu yang suka saya bilang si kepala merahnya nongol dikit ya. Kemungkinan bisa ke 184 ya. Artinya kalau ke 184 masih mungkin karena berdasarkan harga wajar ya 181 sama 190. Kalau kita ambil tengahnya 184 berarti kan. Nah, itu yang suka saya bilang itulah harga candle ya.
atau saya bilang itu ditandain sama seorang market maker akan menuju ke arah sana. Nah, kita akan tulis di sini target. Kenapa saya tulis target? Biar teman-teman mungkin waktu ditulisnya ini tanggal segini ya, bukannya tanggal 109 targetnya tercapai, tapi ditulisnya target ini tanggal 01. Ya mudah-mudahan bisa tembus ke situ ya, karena di sini ada si kepala merahnya sangat tinggi banget ya. Kalau penurunan bisa sampai mana? Kalian lihat di sini ada gap ya. Coba lihat sini ada gap nih di 118 ya, 118. Mudah-mudahan kalau dia tembus ke 118 dan dia diam, artinya lagi menutup gapnya. Kita akan lihat lagi apakah di sini akan ada candle yang memungkinkan. Di sini cenderung rapih teman-teman, bagus ya, cenderung rapih. Artinya mudah-mudahan sampai situ aja ya, jangan sampai ke 110. Tapi kalau emiten ini di bawah 100, udah nggak usah banyak mikir, ambil aja, tunggu aja ya. Saya pengalaman itu pernah di harga sini teman-teman, di is itu ya, pernah di harga 90, 94 ya, 91 gitu kan. Pernah di harga bawah saya pernah punya gitu kan. Akhirnya cuan juga gitu kan. Saya hanya mengandalkan ya candle merah aja, kayak si kepala merah aja. Jadi untuk is ini sebenarnya lagi bagus. Dan sekarang juga lagi bagusnya kenapa? Is itu sekarang lagi diakumulasi sama bandar foreign ya. Foreign, lihat di sini dari mulai tanggal 8 Mei diakumulasi terus ya. Nah, cuman bandar lokal cenderung ngejual ya, biarin aja bandar lokal ngejual ya, yang nampung bandar foreign. Apabila mau naik ya otomatis harusnya secara teori nanti si bandar lokal harus ngambil barang dari foreign gitu kan. Ya kan, seperti itu kan. Nah, sekarang lagi posisi sideways aja. Nah, ya mungkin yang posisi sideways ya seperti inilah teman-teman. Sideways itu ya kecenderungannya dia harganya kemana-mana gitu kan. Nah, kenapa dia sulit naik ke atas? Saya bilang kalau ada candle yang ganda seperti double nih, nah itu agak sulit ditembus. Cara nembusnya itu harus ke bawahin dulu. Jadi kalau dia ke angka 118 yang memungkinkan ke arah situ, biar dia mengambil jarak lebih enak gitu kan. Kalaupun ke bawahinnya biarin aja, pinginnya ke bawah gitu, tapi secara fundamental kan masih tinggi harganya di 181 sampai 190. Malahan saya menargetkan yang pertama di 143, yang kedua di 184. Ya mudah-mudahan bisa ke arah situ. Baik, selanjutnya ada emiten GJTL teman-teman. GJTL tahu sendiri ya teman-teman, ini adalah perusahaan yang membuat ban ya, berskala internasional ya. Baik, kita langsung ke pemilikannya aja ya, shareholdernya aja. Denham PTE Ltd 49%, masyarakatnya 34%. Jadi 4% lebih banyak ya ketimbang standarnya 30% sampai 20%-nya. Terus ada pengendalinya ya Denham sendiri ya. Ada ketokohan ya di sini ya. Ada Mr. L nih teman-teman ya. Ada Mr. L, kepemilikannya kalau lebih daripada 5% ya harus dicantumin di sini. Jadi sebenarnya ini berdasarkan ketokohan aja teman-teman ya. Kalau ada teman-teman ya sering ikut kajiannya pembicaraannya Mr. L, mungkin pada ikut ke sini gitu ya. Tapi kita lihat evaluasinya berapa sih ini gitu ya. Holding komposisinya ya ini cenderung kita lihat 5 bulanan deh. Ini kecenderungannya sebenarnya si foreign lagi ke atas dikit ya, si bandar lokal lagi ke bawah ya. Kita lokal siapa kepemilikannya, individu ya. Terus poin siapa kepemilikan terbesarnya adalah perusahaan bank ya, kebanyakan bank 12,46. Individu cenderung sedikit 1,43. Dari bulan Juli banyak yang masuk, malahan dari bulan April banyak yang masuk karena mungkin ada ketokohan inilah ya. Nanti dia mah kalau Mr. L mah kan ya bukan jangka waktu 1 tahun 2 tahun gitu ya. Kadang-kadang kalau rugi ya dia nambah muatan mungkin ya. Kalau dia belum untung mah belum bakal dijual. Listingnya tahun 90, harganya 5.500. Jadi ini berdasarkan ketokohan ya. Terus kita lihat dulu insidernya Mr. L sampai bulan April aja masih ngambil terus ya, dikit ya. Dan betul seperti yang dia bicarakan ketika dia ngambil itu sedikit-sedikit, lihat aja nih. Dari tahun 2021 malah dia ngambil terus. Tapi sedikit kata dia kan. Bukan hanya sampai 1 bulan, malahan dia udah dari tahun 2021 dia ngambil. Nah, kalian bisa
Bisa nggak seperti itu gitu ya, untuk pengambilannya. Nah, bisa nggak seperti itu gitu kan, kalau emang kalian menanyakannya evaluasinya seperti ini gitu kan. Dari dividen dia bagiin dividen kemarin 50 perak waktu tanggal 4 Juli, artinya dia puasa bagian dividen 2022 2023 ya, 2 tahun dia puasa bagian dividen selama 5 tahun terakhir. Stock split belum pernah, raig isu juga belum pernah, artinya sejak penambahan modal dia tidak pernah melakukan penambahan modal selanjutnya. Terus statistiknya kita lihat kuartal 2 nya ada peningkatan ya, dari 93 ke 238, artinya peningkatannya sangat signifikan. Penjualannya dari 3,6 ke 4,0, artinya ada peningkatan juga. Kita lihat untuk kuartal 1-nya juga ada peningkatan dari 266 ke 339. Dari revenue juga di 4445 ke 472 ada peningkatan juga walaupun tidak signifikan. Dan PE-nya adalah 3,29, artinya ini sangat murah banget dan sesuai dengan kalau Mr. L kan suka yang di bawah 5 ya. Dengan fondasi kuat dia pasti ngambil gitu kan. PBB-nya juga murah 0,52. Terus untuk harga buruhnya 2.500. DR-nya kecil 0,53, setengah daripada ekuitasnya. ROI-nya bagus nih 15,83 ya. Dividennya 50%, artinya ini bagus ya. Udah bagian dividen lagi under value lagi gitu kan. Sekarang harganya berapa? 1.300 ya. Lihat cash 778, equity-nya 8,8, hutangnya 4,15, setengahnya ya, setengah daripada ekuitasnya. Baik, kita langsung ke balance sheet-nya kuartal 2. Kita lihat 2019 ya, kuartal 2 6,0, 6,1 meningkat, 6,1 ke 71 meningkat, 6,9 menurun, 6,9 ke 7,4 meningkat, dan dia membalas di tahun 2021-nya. Sekarang 74 ke 8,8, artinya sangat meningkat tajam ya. BBP-nya 0,41, 0,2, 0,3, 0,4, 0,3, sekarang udah mulai meningkat nih BBP-nya teman-teman. Dari tahun ke tahunnya ya, dari 38 ke 44, dari 34 ke 38, terus meningkat di harganya teman-teman ya. Jadi bisa diartikan ini terus cenderung naik ya, cenderung naik nih ya, kecenderungannya naik. Kita akan lihat dari Punda Chart bagaimana. Punda Chart juga sekarang dalam posisi dia uptrend. Uptrend terus, kalau mau beli ya sekarang agak kemahalan dikit sih ya untuk 1 tahunannya. Coba untuk 3 tahunan juga masih agak kemahalan dikit. Kalau di harga 1000-an lah mungkin masih bisa dianggap harga standarnya gitu ya. Kita coba lihat 5 tahunan. Kalau 5 tahunan juga udah mulai sedikit agak mahal banget gitu kan. Untuk 10 tahunan. Nah, kalau untuk jangka panjang banget ini di harga wajarnya ya. Targetnya berapa? Kalau ini targetnya, contohnya ini baru pernya baru 3, berarti targetnya ke per 10 aja gitu kan. Kalau Mr. L kan begitu. Makanya kita akan hitung berapa sih sebenarnya harga wajar untuk kuartal 2 tahun ini ya. Kita akan hitung, kita punya pakai rumus ini aja ya, pernya aja. Pernya itu ada di 37,76. 37,76 dikali EPS TTM. Kita lihat EPS TTM-nya berapa? 401,53. 401,53 kita kasih sama dengan, kita enter di 115.000. 15.000. Apakah bisa ke sana? Ya kalau hitungan Mr. L ya bisa aja ke sana gitu kan. Ya kalau kita mah jangka pendek atau jangka panjang terserah teman-teman. Untuk kalau jangka panjang ya Mr. L itu bisa sampai 5 tahun 10 tahun dong nyimpen saham itu. Dia tidak sebentar cuma 2 minggu doang, enggak. Nah, kita kalau akan ngitung berdasarkan PBP ya. Nah, kita gantikan dulu ke PBP-nya, ininya kita hapus dulu. Ini GJTL tapi di sininya yes nggak apa-apa ya. Yang penting yang ininya GJTL ya. PBB-nya di 0,37, 0,37 di kok ada B-nya? Dikali kita butuh harga buku. Harga bukunya berapa harga bukunya? Mana harga bukunya?
Ini ya. 2536 97 23 56 23 25 apa 23 2536 25 titik 76 97 97 sama dengan di 938. Nah teman-teman terserah kalian ya, kalau kalian merasa ketokohan ya sebagai pengikut Mr. L ya mungkin akan ngikutin aturan pair ya, karena rata-rata emang Mr. L itu ngitungnya berdasarkan pair ya. Nah kalau berdasarkan PBQ ya ini sekarang sedang mahal, artinya sekarang sedang mahal nih 938 100 berapa 1320 itu lagi mahal berdasarkan pair. Tapi kalau berdasarkan PBP itu lagi mahal. Kalau berdasarkan pair itu masih murah banget gitu kan. Kita akan tulis dulu sini sebentar ya teman-teman. Nah udah saya tulis teman-teman ya, kuarter 2 harga wajar pair 15.196 15.161 berdasarkan wajar 938. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Nah kalau berdasarkan lukisan market maker teman-teman coba lihat teman-teman dari mulai pengambilan banar loka udah ngambil terus menerus ya berdasarkan. Jadi banar loka itu kecenderung dia mengikuti garis daripada ya teman-teman. Jadi si banar loka terus aja ngikutin itu seiring dengan pergerakan daripada candle-candle ya. Si Poren juga sama nih, mungkin ya si Poren karena ada ketokohan Mr. L yang masuk, akhirnya si Poren juga dengan semangat dia ngambil terus ya. Lihat dari sini hijau terus ya, dan cenderung dia juga ngambil per hari ini juga dia masih ngambil gitu kan. Jadi kita tidak melihat dari broker dulu ya. Dari sekarang juga lagi MA10 sama MA20 nya lagi bergaris, lagi bagus banget. MA200 juga masih di bawah, lagi uptrend sekarang gitu ya. Jadi kalau istilahnya udah ada ketokohan teman-teman mungkin ya tahu sendirilah seperti apa ketokohan itu ya. Dan juga dari si candle si candle kepala merah juga semuanya ketembus. Ini si candle double akhirnya harus ke bawahin juga. Nanti mungkin kalau kalian mau ngambil tunggu aja sampai ada konfirmasi si candle double ini nih ya. Candle double ini kecenderungan dia ke bawah dulu ya. Kalau emang ini emang ketokohan ya. Di sini juga nanti ketembusnya agak sulit teman-teman berdasarkan candle ya. Walaupun ketokohan di sini emang kalau dia mau nembus area ini kan sampai ke bawahin banget kan gitu. Makanya nanti kalau ada kesempatan candle seperti ini tunggu aja dia sampai ke bawah kalau mau ngambil ya teman-teman ya. Karena dari penguatan badar sama pola juga bagus ini teman-teman. Kita lihat di sini tahun berapa sih dia apakah akan ketembus di area tahun berapa ya? 2024. Kalau kita 3 tahun deh pernah tertinggi lagi ya, nggak ada tertingginya. Ini juga udah 1.300 ya, artinya 1.300 sangat cetek. Ini 5 tahunan juga dia harga berapa ya, 1.300 juga. Coba lihat 10 tahunan ada nggak yang paling tingginya? Ada nih di tahun tahun berapa nih, tahun 2016 ya. 2016 itu pernah menyentuh ke 1.600 ya. Nah teman-teman silahkan kalian pikirkan sendiri, ini berdasarkan ketokohan. Jadi ya teman-teman cenderung sebenarnya ini untuk menghitungnya ya mungkin kalau yang udah nggak mau menghitung ya sekarang ya saya ngikutin Mr. L aja gitu kan. Tapi ingat Mr. L aja ngumpulin emiten ini di tahun berapa, coba lihat nih, harus ingat ke situ teman-teman ya. Nah, kalian sanggup nggak ketika dia ke bawah gitu, lihat tahun 2021 aja terus ngumpulin ya, terus ngumpulin terus sampai kemarin terakhir April 2024 masih ngambil dia tanggal 30 April. Coba tanggal 30 April Juni April mana di sini nih, ini masih ngambil tanggal 30 itu masih ngambil. Mana April tanggal 30 ya. Nah area sini masih ngambil nih Mr. L itu ya. Kalian sanggup nggak gitu? Jadi ketika di bawah justru aja diambil. Sekarang lagi uptrend, kalau mau ngambil tunggu aja sampai dia seperti ada seperti ada candle double seperti ini aja. Dan kalau emang kalian suka dengan fundamentalis, gak usah ngikutin lukisan market maker. Oh sekarang lagi murah ya udah. Kalau kalian percaya dengan emiten ini berdasarkan PBP lagi mahal ya udah nunggu aja sampai ke bawah lagi. Mungkin bisa dikasih ke 1.000 gitu kan, ataupun
bisa dikasih ke area ini. Bagus banget ketutup, ini ketutup nih teman-teman, artinya ini apakah dikasih kesempatan gitu untuk ke bawah lagi 997 nih. 997 ketutup nggak sini area sini, coba cek dulu ya, saya akan cek dulu sini 997 nih, ada gap soalnya, dikasih nggak. Oh bisa aja dikasih teman-teman, soalnya di sini ada gap ya, mudah-mudahan ini bisa ke arah sini gitu ya, mudah-mudahan karena di situ ada gap ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ. Nah jadi ini nunggu ke bawah aja lah, nunggu koreksi aja. Mungkin kalau petunjuknya ya ketika ada koreksi seperti inilah kalau kalian mau ngambil. Dan kalian kalau udah mau ngambil ini kan berdasarkan satu ketokohan, yang kedua berdasarkan hitung-hitungan angka aja. Jadi kalian nggak usah mikirin candle kepala merah ataupun garis MA20, MA10, MA200. Nggak usah mikirin gap lagi. Ya udah sekarang lagi murah, udah beli gitu, contohnya seperti itu. Ini masih mahal nih berdasarkan PBP, ya udah saya nunggu aja, nunggu ke bawah aja, tungguin aja nanti di bawah siapa tahu dikasih, siapa tahu dikasih ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Kalau memang istilahnya teman-teman bisa makan di harga segini ya, kalau menurut saya sih mendingan tunggu turun aja dulu lah. Sekarang lagi uptrend kan, siapa tahu nanti dikasih koreksi. Karena kan market lagi uptrend terus, mudah-mudahan ada koreksi di bulan September ya, kalian mungkin bisa masuk di area situ ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan buat teman-teman. Nanti kalau ada tambahan silahkan ditambahkan, kalau ada yang bisa diambil silahkan ambil gitu ya, kalau nggak bisa ya simpannya sebelah kanan, nanti kalau ada keperluan lagi nanti kan diambil saja. Oke teman-teman, segitu aja teman-teman ya. Mungkin di sini teman satu lagi nih, di sini mungkin bisa koreksi ke area sini ya, di sini ada gap juga ya, mudah-mudahan bisa ke 1000-an lah gitu ya. Ya paling bagus sih kalau mau nunggu di 987 berdasarkan rumus PP-nya di harga wajar, di harga PBP aja ya. Oke teman-teman, ciao ya.